kita tidak hidup lagi menurut keinginan daging. Di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 21 dan 26 mengisahkan kepada kita mengenai perbuatan-perbuatan daging itu. Kalau kita sudah menyelipkan kedagingan kita, maka saya percaya kita tidak akan lagi terlibat di dalam melakukan apa yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan daging itu. Apa perbuatan-perbuatan daging itu? Alkitab mengatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan. Saudara-saudara, percabulan ini merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita menyelipkan kedagingan kita, maka kita tidak mungkin lagi memiliki suatu keinginan untuk hidup menurut daging. Mungkin kita bisa jatuh di dalam hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan daging ini, tapi kita tidak menyenanginya untuk terus-menerus hidup di dalamnya. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa perbuatan daging itu adalah sesuatu yang nyata, yang merusakkan diri kita, tapi juga merusak orang lain. Sebab ada hal-hal yang kita lakukan disebut sebagai perbuatan daging itu bukan saja merugikan diri kita, tapi juga merugikan orang lain dalam hubungan sosial kemasyarakatan dengan mereka. Percabulan, tentu percabulan ini bukan sesuatu yang kita lakukan sendiri. Kalau hubungan seksual di luar ikatan pernikahan itu bisa merugikan orang lain. Kemudian dikatakan kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penyembahan berhala ini bukan hanya dalam bentuk misalnya kita menyembah patung, kemudian kita menyembah kayu dan batu, bukan hanya itu saja. Yang Alkitab katakan penyembahan berhala itu ketika kita memberontak, ketika kita serakah, yang kita ambil itu bukan kita punya, orang lain punya, kita serakah. Alkitab mengatakan serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu juga berbicara mengenai segala sesuatu, entah itu keinginan, entah itu benda yang kita posisikan sebagai yang utama dalam hidup kita, entah itu uang, itu keinginan kita, hobi kita, itulah penyembahan berhala. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kalau kita sebagai orang yang percaya sudah menyelipkan daging kita ini, kita menyadari kita ini milik Kristus, saya percaya kita tidak mungkin lagi menyenangi kehidupan menurut daging. Penyembahan berhala, sihir. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sihir ini berbicara mengenai swangi, orang-orang yang menggunakan leu-leu, pakai lirai-lirai, baik itu dalam bentuk pelet perempuan, laki-laki, demikian juga untuk memperkaya diri melalui ilmu pelet, sihir dan sebagainya. Ini semua termasuk di dalamnya. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kita menyelipkan daging kita, maka hal seperti ini kita tidak mungkin lagi mau hidup di dalamnya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara yang kasih firman, Tuhan mengatakan bahwa ada hal-hal lain lagi yang tidak disebutkan di dalam bagian firman ini, yang kita dapatkan dalam bagian lain seperti dalam Roma pasal 1 misalnya. Karena itu Paulus mengatakan di sini dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagiannya dalam kerajaan Allah. Saudara, kita semua ini adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di bumi. Kita adalah warga kerajaan Allah yang sedang hidup di bumi. Dan karena kita warga kerajaan Allah, maka undang-undang yang merupakan aturan kerajaan itu, itulah yang kita hidupi dalam hidup kita. Yang firman Tuhan merupakan undang-undang kerajaan itu. Karena itu kalau kita sudah menjadi milik Yesus Kristus Tuhan kita, saya percaya kita tidak akan menyenangi hal-hal yang demikian, karena kita semua memiliki target bahwa setelah kita menjalani kehidupan yang sementara sebagai warga kerajaan Allah di bumi, kita nanti akan memerintah bersama dengan Dia dalam kerajaan yang akan datang.
Tetapi kalau kita mengingini hal-hal yang disebut sebagai perbuatan daging, kita hidup di dalamnya terus-menerus. Alkitab berkata kalau kita terlibat dalam melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan dalam ayat yang ke-26 dikatakan, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi orang yang gila hormat, yang saling mendengki, saling menantang, ini semua merupakan wujud dari perbuatan daging yang firman Tuhan katakan kita harus salibkan semua kedagingan dengan segala keinginannya, karena kita sudah sadari kita semua adalah milik Yesus Kristus yang sudah dibeli dengan darah mahal yang tercurah di atas kayu salib.